Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita bertemu kembali di serial kisah inspirasi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kami telah memutuskan untuk meneruskan kisah daripada sahabat yang kedua, yaitu Salman Al-Farisi. Untuk kali ini kita akan mempelajari beberapa keutamaan dan juga keistimewaan yang dimiliki oleh Salman Al-Farisi, yang kemudian bisa menjadi tuntunan bagi kita, menjadikan motivasi bagi kita di dalam kehidupan kita dalam menyikapi setiap perbuatan yang kita hadapi setiap harinya. Apa yang patut kita contoh dari kisah Salman Al-Farisi selanjutnya, yaitu adalah kabar gembira bagi orang yang beriman. Dan juga Salman mendapatkan keuntungan bahwasannya ia adalah sebagai lelaki yang perkasa yang ditunjukkan secara langsung, yaitu mukjizat kenabian Muhammad SAW. Suatu hari Salman Al-Farisi ketika perang Khandaq sedang menggali parit di wilayah yang tidak jauh dari penggalian yang dilakukan juga oleh Rasulullah. Pada saat itu para pasukan kaum muslimin menggali parit menggunakan tembilang, yaitu kalau kita sebut sebagai pacul atau linggis. Kebetulan di tempat Salman dan teman-temannya menggali parit terdapat sebuah batu besar. Batu besar ini sangat sulit untuk dipecahkan. Kita ketahui bahwasannya Salman adalah pria yang kuat, berasal dari negeri Persia. Akan tetapi ketika bertemu dengan batu besar ini, Salman tidak mampu memecahkannya, sehingga Salman pun melapor kepada Rasulullah. "Wahai Rasul, di tempatku ada batu besar yang menghalangi parit yang tidak mampu untuk aku gali." "Kenapa demikian Salman?" "Aku tidak tahu ya Rasul, sedangkan kalau kita tidak gali batu itu, maka itu akan menjadi celah bagi kaum musyrikin bisa memasuki wilayah kita wahai Rasul." Akhirnya Rasulullah SAW memintakan Salman untuk mengantarkannya ke tempat tersebut. Ketika mengantarkannya ke tempat tersebut, Rasulullah SAW langsung mengangkat tembilangnya di depan batu tersebut, dan batu tersebut pun terpecah menjadi dua. Kemudian ketika terpecah menjadi dua, datang kilatan api dari batu tersebut. Nah, kemudian Salman bertanya, "Kilatan apa wahai Rasulullah? Begitu besar kilatan api tersebut." Kemudian Rasul berkata, "Itu bukan kilatan biasa Salman. Di dalam kilatan tersebut aku melihat bahwasannya negeri Persia, di situ banyak kerajaan-kerajaan Persia yang akan kita kuasai." Kemudian Rasulullah SAW langsung melemparkan tembilangnya lagi untuk kedua kalinya. Langsung batu itu pun pecah lagi menjadi empat keping. Akhirnya terjadi lagi kilatan api yang besar. Kemudian Salman bertanya lagi, "Wahai Rasul, apa yang kau lihat dari kilatan api tersebut?" "Salman, aku melihat di kilatan yang kedua ini, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci negeri Romawi, kunci-kunci kerajaan Romawi yang kelak akan aku kuasai." Yang ketiga, kemudian Rasulullah SAW langsung melemparkan tembilangnya lagi hingga hancur berkeping-keping. "Wahai Rasul, apa yang terjadi?" "Salman, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala suatu saat aku diberikan wahyu dan muslimin akan menguasai seluruh bagian dunia dan menghancurkan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia seperti aku menghancurkan batu tersebut secara berkeping-keping." Yang kedua, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah Salman Al-Farisi, yaitu adalah kecerdasannya. Apa itu cerdas? Cerdas mungkin timbal balik daripada licik. Kalau kita belajar tentang penguasaan otak atau tentang bagaimana kita menyikapi sebuah pengetahuan, yang pertama itu ada namanya orang yang pintar. Orang yang pintar itu orang yang berilmu pengetahuan luas. Di atas tingkatan orang pintar ada yang namanya orang cerdas. Orang cerdas itu adalah orang yang mampu menguasai kepintarannya dengan
dengan sikapnya. Dia mampu menempatkan pengetahuan ini di tempat yang ini. Itu namanya cerdas. Di atas orang cerdas ada lagi namanya jenius. Jenius ini berpengetahuan luas, berpikiran sangat luas dan berwawasan sangat luas. Dan ketiganya ini adalah dimiliki oleh orang mukmin. Dan apa yang tidak dimiliki oleh orang mukmin, kebalikan dari tiga sifat ini. Yang pertama lawan daripada pintar, yaitu bodoh, jahiliyah atau kebodohan. Yang kedua adalah lawan daripada sifat cerdas, yaitu adalah licik. Maka orang-orang selain Islam yang itu dia bodoh seperti orang-orang munafik, maka dia memanfaatkan kebodohannya dengan kelicikannya. Di atas licik, lawan daripada jenius ada yang namanya picik, yaitu berpikiran sempit, tidak mampu menempatkan diri orang lain pada dirinya. Itulah yang disebut dengan picik. Bagaimana kisah kecerdasan Salman Al-Farisi? Beliau ini adalah seorang musafir dari negeri Persia. Suatu hari ia memang tidak memiliki rumah di Madinah. Suatu hari ia tinggal bersama Abu Darda. Melihat kondisi ini, Abu Darda saking berimannya kepada Allah dan Rasulnya, saking semangatnya, girohnya dalam beribadah, Abu Darda terlihat oleh Salman bahwasannya setiap hari, setiap malam ia melakukan sholat tahajud, setiap hari ia melakukan puasa. Langsung Salman Al-Farisi menegurnya, "Wahai Abu Darda, engkau ini sudah termasuk orang-orang yang soleh, engkau sudah termasuk orang yang baik. Kenapa engkau terlalu memaksakan dalam beribadah? Jangan terlalu jangan terlalu fanatik dalam beribadah. Jangan terlalu memaksakan diri sehingga engkau harus setiap hari melaksanakan tahajud, sehingga engkau harus melaksanakan puasa setiap hari. Jika kamu harus melaksanakan puasa setiap hari, kamu pikirkan wahai Abu Darda, istrimu memiliki hak di setiap hari-hari bersamamu. Dan jika kamu harus melakukan sholat tahajud setiap malamnya, matamu memiliki hak untuk istirahat dan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, yaitu mengistirahatkan matamu wahai Abu Darda." Kemudian apa kata Abu Darda? "Salman, apakah kamu melarang aku sholat? Salman, apakah kamu melarang aku berpuasa?" Akhirnya Salman tidak mengetahui bagaimana dalilnya, kemudian melaporkan hal ini kepada Rasulullah di hadapan Abu Darda secara langsung. Kemudian apa yang dikatakan oleh Salman? "Wahai Rasul," diceritakanlah hal yang tadi dibahas oleh Salman dan Abu Darda. Lalu apa kata Rasulullah? "Wahai Abu Darda, ikutilah kecerdasan Salman." Ini merupakan pelajaran bagi kita bahwasannya yang pertama, Abu Darda ini dia bukan semata-mata ingin berlebih-lebihan dalam agama, karena memang mungkin dari pengetahuannya yang belum dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga ia ingin menjadi orang yang taat sekali. Ia ingin menjadi orang yang luar biasa girah dalam beribadah. Akan tetapi mungkin caranya tidak bertanya dulu kepada Rasulullah. Ini bukan berarti dia memaksakan dalam beragama, tidak. Dan juga yang kedua yaitu dari sifat Salman Al-Farisi, yaitu kecerdasannya. Kemudian yang ketiga, Salman Al-Farisi ini orangnya sangat zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah orang yang memiliki dunia tapi dia tidak mencintai dunia itu. Salman Al-Farisi kebetulan dikaruniai umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian ia memperhatikan pemerintahannya Abu Bakar. Ia sampai juga kepada hidupnya sampai kepada pemerintahannya Umar radhiyallahu an. Dan ia harus meninggal wafat pada saat pemerintahannya Utsman bin Affan. Pada suatu hari Salman Al-Farisi ditunjuk sebagai wali kota negeri Madain. Akan tetapi karena sifat zuhudnya, ketika Salman Al-Farisi sakit dan masih menjabat sebagai wali kota Madain, dijenguklah Salman Al-Farisi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke rumah Salman Al-Farisi, Masya Allah teman-teman yang dirahmati oleh Allah sekalian, apa yang terdapat di dalam rumah Salman Al-Farisi, yaitu hanya satu piring untuk makan berdua dengan istrinya dan juga satu baskom. Hanya itu yang dimiliki oleh Salman Al-Farisi. Padahal gajinya sebagai wali kota sangat besar, sekitar 4.000 sampai 6.000 dirham. Sekitar 4.000 sampai 6.000 dirham. Akan tetapi dari gajinya tersebut ia bagikan kepada rakyat-rakyatnya ketika ia menjabat sebagai wali kota. Inilah yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Beliau adalah pria yang sangat zuhud. Zuhud itu teman-teman bukan berarti tidak mencintai dunia.
Zuhud itu adalah orang yang mencintai akhirat sampai saking ia cintanya kepada akhirat, dunia ia kuasai. Akan tetapi dunia tidak menjadi penghalang baginya untuk beribadah. Inilah orang-orang yang zuhud. Kemudian beberapa waktu kemudian terlihatlah ternyata Salman menyimpan satu koleksi dunia. Artinya dengan kezuhudannya ini Salman pun menyimpan beberapa koleksi dunia. Di antara koleksi dunianya, di antara dunia yang sangat ia sayanginya itu, hanya ada satu benda yang sangat ia sayangi daripada dunia itu. Apa itu? Wewangian kasturi. Ketika dia berhasil menaklukkan salah satu kota pada saat perang bersama Rasulullah. Kasturi ini ia simpan. Untuk apa? Sehingga pada suatu hari Salman mengalami sakit semakin parah. Sehingga sakit semakin parah ini memaksakan Salman untuk menyuruh istrinya untuk mengambilkan kasturi tersebut. Kemudian Salman menyuruh istrinya untuk, wahai istriku, ambilkanlah kasturiku di lemari itu. Kemudian diambilkan oleh sang istri. Apa yang dilakukan oleh sang istri? Kemudian masukkanlah kasturi itu setetes ke dalam baskom, wahai istriku, dan tuangkanlah air di dalamnya dan kalian aduk. Kemudian semprotkan di sekitar ruangan ini, karena sebentar lagi di dalam ruangan ini kita akan dihadiri oleh para makhluk-makhluk Allah yang mencintai wewangian. Ini bukan semata-mata karena Salman mencintai dunia dari kasturi tersebut, tidak. Karena apa? Alangkah indahnya hadirin, pada saat itu ketika wewangian sudah disemprotkan, sang istri disuruh keluar. Wahai istriku, kamu keluar sebentar, tutup pintunya, 5 detik kemudian kamu masuk kembali. Kenapa aku disuruh keluar, wahai suamiku? Aku ingin menyambut tetamu-tetamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin menyambut makhluk-makhluk Allah yang mencintai wewangian. Dan setelah 5 detik itu mereka telah menjengukku, mereka telah melihatku, maka kamu boleh masuk. Kemudian apa yang terjadi? 5 detik istrinya keluar dan masuk kembali. Salman Al-Farisi menemui ajalnya dan pulang ke rahmatullah. Dan inilah sepenggal kisah dari Salman Al-Farisi. Beberapa yang kita harus pelajari. Yang pertama, bahwasannya orang beriman itu dia harus mempunyai keimanan terlebih dahulu, baru diberikan kabar gembira lewat keimanan. Dimana pada saat itu ia mendapatkan kabar gembira bahwasannya Islam akan menguasai negeri Romawi dan Persia. Lalu apa yang terjadi? Ketika Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas menyerbu Persia, Muslim pun berhasil menaklukkan Persia. Lalu 800 tahun kemudian dari perang Khandaq, di tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih dan juga bersama para tentaranya mampu menghancurkan negeri Romawi Timur, yaitu kota Konstantinopel yang kemudian diganti menjadi Istanbul sampai saat ini di Turki. Artinya apa? Perlunya diri kita itu iman dulu. Setelah iman, baru kita diberikan kabar gembira, baru kita mendapatkan sebuah keajaiban. Yang kedua, kecerdasan para sahabat, kejeniusan para sahabat, dan kepintaran para sahabat. Yang ketiga, tidak mencintai dunia. Yang keempat, menyambut kematian dalam keadaan bekal yang cukup, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini kisah sepenggal dari Salman Al-Farisi. Untuk serial selanjutnya kita akan mengambil kisah dari sahabat yang lain lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.